Gimana cara bikin sales CRM kalian 10 kali efisien pakai automation? Jadi mungkin dari kalian yang UMKM itu pada bingung, karena ada banyak sekali CRM di luar sana. Jadi contohnya kayak HubSpot, ada Zoho, ada Salesforce. Nah, tapi gimana kalau aku bilang ke kalian, kalian nggak perlu semua CRM itu, kalian bisa buat pakai spreadsheet kalian sendiri. Jadi learning curve-nya itu nggak terlalu tinggi, dan kalian bisa langsung implementasi ke bisnis kalian. Jadi di sini kita bakal pakai yang namanya N8N untuk otomatisin kalian punya lead management. Jadi sales CRM kalian. Dan ada 3 hal yang bakal kita bahas kali ini. Yang pertama itu gimana untuk capture leads. Jadi kalau misalkan kalian ada form ini, mereka isi nama pertama mereka, last name mereka, email, bla bla bla, langsung otomatis masuk ke dalam kalian punya spreadsheet. Jadi kalian nggak usah perlu nge-hire back-end developer apapun, kalian bisa langsung buat ini sendiri. Nah, lalu yang kedua, gimana caranya kalian bisa uh, hubungin kalian punya spreadsheet ke aplikasi eksternal. Jadi di sini contohnya kalian bisa email, kalian bisa Slack, atau Google Drive bahkan. Jadi nggak cuman sekadar spreadsheet aja, tapi bisa kalian otomatisin juga ke aplikasi lainnya. Dan yang terakhir, gimana caranya kita buat pelaporan otomatis. Jadi contohnya kalau kalian lihat di sini, misalnya ada suatu update di kalian punya spreadsheet, kalian bisa langsung send message ke diri kalian sendiri atau ke tim kalian. Atau misalnya kalian setiap hari sudah berakhir, kalian mau suruh AI buat report tentang dari Google Sheet kalian dan kirim ke tim kalian, itu juga bisa. Nah, sebelum kita mulai, aku mau kasih tahu kalian dulu siapa dia ini. Dia ini adalah salah satu expert di N8N dan automation lainnya. Jadi awalnya sebenarnya dia itu dari Make.com, habis itu pindah ke N8N, dan sekarang akhir-akhir ini lagi aktif bahas tentang cloud code. Nah, kalau kalian mau nonton fullnya, kalian bisa ke dia punya YouTube channel, lalu kalian ketik title ini. Tapi di sini aku bakal bahas secara singkat apa aja yang kalian perluin. Jadi kalian nggak perlu nonton hal yang kalian nggak perluin. Oke, jadi langsung saja kita mulai. Oke, jadi langsung saja kita mulai dulu dari yang pertama, yaitu form, tentang form. Website and they fill out a form. Okay, what's going to happen is that as soon as inside N8N this form is filled with the first name, last name, email, phone number, and all that kind of stuff, this workflow is going to trigger. And what we want to do is we want to connect this particular form right over here to send all this data, like the first name, last name, email, phone number, all of that kind of stuff, into this Google Sheet and create a new record for that new person. Okay. Oke, jadi intinya yang dia bilang itu kita mau kirim dari form yang tadi, form di website tadi, ke spreadsheet-nya. Nah, sekarang dia bakal tunjukin contoh simple dari workflow-nya yang bisa kalian langsung buat tanpa ribet. Ya, And so inside N8N, we have a standard form. And by the way, all these blueprints will be down below for free. If you guys want to download them and pull them up, we can work through this side by side. And so this is the information that we've received from that particular form submission. The first name is Jono. The last name is Catlif. The email is this. Here's their phone number. They're looking for a one-time project. Their revenue is $25,000. Their budget's $1,000. This is when it was submitted, and so on and so forth. So we have data. Now, the beautiful thing about N8N, which makes it so powerful, is that what you can do is you can have a trigger, which is when the workflow starts, and actions that happen after that workflow starts. So as soon as this form is submitted, we want to go ahead and we want to add that data into. oke, jadi yang dia lagi bahas sekarang itu gimana cara kalian bisa dapetin uh, aplikasinya. Jadi maksud dari aplikasi itu kayak kalian di sini ini yang namanya node. Jadi kita mau hubungin dari form submission ini, data dari form ini mau kita kirim ke Google Sheets. Nah, ini caranya step by step-nya dia jelasin. Jadi kalian tinggal search aja tentang Google Sheet di sini, habis itu nanti ada pilihannya. To Google Sheets. So we're going to go ahead, hit the plus button, search for Google Sheets up here, and choose append or update row. Now, append is a fancy way of saying we're going to add something. So we're going to add
or we're going to update. So the first thing is we need to connect in our account up top here. And how we do that is by Oke. Jadi tadi kita sudah buat node barunya yang spreadsheet. Sekarang kita mau konekin dulu nih. Kita punya spreadsheet ke akun Google kita. Soalnya kalau enggak, kita nggak bisa kayak input karena kita nggak punya otoritasnya gitu. Jadi kalian konekin spreadsheet kalian ke Google account kalian. Nah, lalu kalian pilih, ini kalian pilih spreadsheet kalian namanya apa. Kalian tinggal pilih, habis itu langsung muncul deh semua kayak ini. Kolom-kolom yang ada di spreadsheet kalian. Nah, yang paling enak dari N8 ini kalian tinggal drag and drop aja yang bakal dijelasin oleh dia ini. Jadi contohnya di sini ada first name, last name gitu-gitu bla bla bla. Kalian tinggal drag. Jadi ini drag kalian masukin ke dalam kolom kalian. Mapping, which is essentially just dragging the data like the first name over to first name or the last name over to last name or email over to email. So we'll go ahead and we'll do that right now by and I'll hit scheme name to last name, and then we're going to drag first name to first name, last name to last name, and then we're going to go drag email to email, phone over to phone. Nah, kalau kalian udah selesai nge-drag and drop ini, kalian bisa langsung saja apply kalian punya itu automation kalian. Jadi kalian bisa langsung publish, lalu nanti langsung jalan automationnya. Nah, oke, sekarang kita ke yang selanjutnya. Nah, gimana kasusnya kalau misalkan kalian mau hubungin kalian punya spreadsheet ke kalian punya aplikasi teks-teks kalian punya lainnya. Jadi aku yakin kalian di sales kalian nggak cuma pakai spreadsheet aja, kalian bisa mungkin kalian pakai email, kalian pakai aplikasi lain. Nah, kita bakal tunjukin gimana cara hubungin itu. Prosesnya persis sama kayak tadi. The fourth use case, this is probably my absolute favorite thing to do with Google Sheets, which literally unlocks so many opportunities. It's a game changer. Now you can, because with this next. Oke. Jadi aku bakal kasih contohnya. Jadi contohnya misalnya nih, setiap kali ada kolom baru, baris baru yang bertambah, kalian otomatis kirim email ke kalian punya leads. Ini contoh paling simpelnya. Jadi kalau misalnya kalian lihat company-company besar itu, kenapa mereka bisa otomatis kirim email waktu kita isi form? Itu kalian juga bisa buat hal yang sama seperti mereka, tanpa coding sama sekali. Tinggal drag and drop sesuai kayak tadi. Jadi, aku bakal kasih lihat contohnya gimana cara kalian connect-nya. Ini kalian bisa skip. Ini kita nggak perlu. So just by changing this lead, and I'm going to fire this off right now. Okay. Just by customer, for example, that's going to receive data inside this webhook. Okay, we can see every. Oke, webhook yang dia maksud itu kayak cuman versi kerennya dari spreadsheet trigger. Kalian nggak perlu peduliin, itu fungsinya sama aja kayak spreadsheet trigger, dimana kalau misalkan ada row yang diupdate atau bertambah, itu bakal ke trigger automationnya. Jadi kalian cuma perlu kayak gini. Okay, and the reason why is if we open. Jadi kalian nanti tinggal hubungin aja, ini kalian klik, habis itu kalian hubungin ke aplikasi eksternal yang udah kalian pilih. Jadi caranya beneran gampang banget, dan aku yakin kalian bisa. Nah, yang terakhir kita ada pelaporan otomatis. Jadi kalau kalian lihat di sini ada yang namanya schedule trigger. Ini maksudnya kayak misalkan kayak durasi tertentu setiap 1 menit atau setiap tanggal tertentu atau setiap hari, itu dianya bakal ke trigger. Jadi contohnya di sini dianya bakal ke trigger misalnya pukul 7 hari ini. Lalu dianya bakal ambil semua data spreadsheet kalian. Jadi maksud semua itu bisa aja yang kalian pilih, misalnya data spreadsheet terbaru yang leads terbaru hari ini aja. Lalu dikirim ke message pakai email. Ini bisa apapun, bebas, terserah kalian.
Jadi ini bisa kalian buat untuk internal tools tim kalian gitu. Jadi kalian cuma perlu kontak ini aja, dan mungkin kalian perlu belajar sedikit tentang apa itu aggregate sama cara pakai filternya. Tapi semua itu lebih gampang, 2 kali lebih gampang daripada kalian nge-coding sendiri. Kenapa? Karena aku software developer, aku udah tahu gimana rasanya kalau kita mau ngefilter itu beneran repot bener kalau kita pakai coding. Oke, jadi kita lihat sekilas dulu apa yang dia bakal bahas. A schedule trigger, and this is going to schedule every single day, one time. Oke, jadi di sini kalian lihat ada schedule intervalnya. Kalian bisa pilih hari, minggu, jam, sesuai yang aku bilang tadi. Nah, waktu misalkan kalian nanti publish kalian automation, schedule triggernya bakal jalan di waktu yang kalian pilih. I'm leads off of this list. Okay, so we can go ahead and run this, and we're going to grab all those leads from this list. Jane, John, Alice. Again, to grab all those leads from this list. Jane, John, Alice. Again, Jane, John, Alice, and so on and so forth. Now we're going to use a filter over here, and we're going to make sure that it only passes leads from today. So, Oke, jadi yang kita lakuin saat ini itu gimana cara kita filter. Jadi kalau kalian lihat barusan di sini Google Sheet-nya, itu mungkin kalian cuman mau beberapa aja yang kalian pilih. Kalian nggak mau semuanya diambil habis itu dikirim ke report ke internal tim kalian. Mungkin kalian mau cuman leads yang datang hari ini aja. Dan di sana kita perlu pakai filter pakai dates-nya. Nah, dia bakal tunjukin gimana caranya. Dan ini learning curve-nya beneran rendah. Kalian nggak perlu belajar susah-susah coding. Itu kalian cuma ikutin formulanya aja, dan kalian bisa pakai untuk kalian punya bisnis. Jadi di sini ada filter. Nah, lalu aggregate ini mungkin kita bakal skip dulu. Atau kalau kalian mau nonton fullnya, kalian bisa langsung aja ke video dia. Oke, jadi kita lihat dulu ada apa lagi di sini. Oke, dia pakai ChatGPT untuk ngebuat isi dari salah satu notes-nya. Oke, itu untuk Gmails-nya, jadi dia mau formatting dia punya Gmail. Oke, jadi sekian aja dulu video kali ini. Kalau misalkan kalian suka videonya, jangan lupa subscribe dan kasih like.